bensin. Ya maaf, salah bumper. Halo, jumpa lagi dengan gua, Jonah, sang gamer Gendats. Oke, seperti yang kalian udah lihat, di sini ada box Dogoken Gekido, alias pedangnya si Kamen Rider Buster. Jadi ini pedang yang paling gua suka di serial Kamen Rider Saber. Bahkan ini salah satu pedang yang menurut gua paling keren di seluruh serial Kamen Rider yang pernah gua nonton. Jadi sekarang gua akan unboxing dan akan mereview benda ini. Oke, kita lihat dulu dari boxnya. Ini panjang banget, hampir makan semua area meja gua. Ini keyboard aja sampai gua taruh sini. Ini nyender ke layar. Speaker gue singkir-singkirin demi untuk supaya ini masuk frame semua. Ini juga nggak bisa masuk frame semua, bagian sininya kepotong. Oke, langsung aja. Ini penampakan si pedangnya, Dogoken Gekido-nya, dengan Wonder Red Book yang udah kebuka. Ini dia Wonder Red Book-nya si Genbushiwa. Dan ini penampakan muka dari Kamen Rider Buster. Oke, kita lihat lagi dari sisi atasnya. Ya, panjang banget ini, nggak in frame semua. Ya, di sini ada gambar pedangnya lagi, Wonder Red Book-nya. Sebelah sini juga Wonder Red Book-nya Genbushiwa yang ketutup, kebuka. Dan ini adalah kontennya, isinya ada pedangnya, ada Wonder Red Book-nya. Lalu kita ke sisi samping. Wah, gimana ini? Panjang, susah in frame-nya. Waduh. Oh, sebentar. Nah, di sisi sini ada kembali penampakan si Ryo Ogami alias si Buster dan pedangnya. Oke, bagian bawahnya, waduh, susah ini. Bawahnya gambar penampakan pedangnya lagi dan ada mukanya si Ogami. Waduh, susah ini in frame-nya. Ya, begitulah ya. Keterangan caution. Di sebelah sini gambar penampakan pedangnya lagi dan Wonder Red Book-nya lagi. Langsung aja kita ke belakang. Up. Nah, di belakang ini adalah kayak cara memainkannya. Ada gambar satu ini untuk berubah, 2 ini untuk ngeluarin jurus, ada 3 jurus ya. Nah, sekali scan, 2 kali scan, dan 3 kali scan. Ini gambar ketiga ini menjelaskan bahwa bisa pakai Wonder Red Book lain selain si Genbushiwa. Gambar nomor 4 ini menjelaskan bahwa si Genbushiwa ini bisa dipakai di Second Sword Driver gitu. Oke, langsung aja lah kita buka ya. Disclaimer sebelumnya, ini gue beli second, jadi second hand, makanya boxnya juga udah kurang bagus. Ada noda, ada yang udah kayak agak-agak sobek gitu, ngelupas. Tapi it's okay, itu tidak mengurangi kesenangan gue dalam mereview dan unboxing benda ini. Oke, langsung kita buka ya. Nah, dadang. Wah, panjang. Ini dia. Dadah. Dogoken Gekido. Dia dilapisin sama apa namanya ini, kardus telur ya. Harusnya ini ada plastiknya, dibungkus plastik tapi karena beli second hand ya udahlah gitu. Yang penting benda ininya. Oke, kita ambil dulu. Ya, ini dia yang kita dapat, Wonder Red Book Genbushiwa Dogoken Gekido. Nah, kita mau lihat yang mana dulu? Wonder Red Book dulu aja kali ya. Oke, Wonder Red Book-nya. Ya, sana gambarnya Genbushiwa. Gambarnya ada turtle atau kura-kura, dan belakangnya ada ular. Itu. Jadi Genbu ini adalah makhluk mitologi gitu ya di Jepang atau Cina lah, pokoknya yang oriental sana, yang adalah kura-kura elemen tanah. Jadi kan ada 4 tuh
kura-kura, phoenix, naga, sama macan, harimau. Genbu itu kura-kura tanah. Kalau phoenix itu atau suzaku yang namanya kalau nggak salah itu fire ya, firebird. Terus yang air itu dragon atau tiger ya. Dragon kayaknya water ya. Tapi si lion senki itu water. Ya pokoknya gitulah. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Jadi 4 mythical beast dan 4 elemen itu apa. Oke. Kita akan distract lumayan jauh. Jadi balik lagi. Ini Genbu Shinwa. Kalau dibuka seperti biasa ada gambarnya, gambar kura-kura di sini. Dan di sekeliling ini ada aksaranya saber, yang tulisannya adalah shell atau cangkang. Nah, di sini juga ada aksara sabernya. Kita coba pencet aja ya. Oke, gitu bunyinya. Genbu Shinwa. Terus ada kayak suara tanah longsor gitu ya, karena dia elemennya tanah. Terus kita halaman story-nya. Oke, begitu. Kalau kurang jelas bisa cari juga di Google atau di Wiki. Ya, begitu. Dan inilah menu utama kita. Dogoken Gekido. Waduh, ini panjang banget nih, sampai susah in frame semua kalau gua angkat. Oke, kita lihat detailnya dulu ya. Di sini ada logonya si Kamen Rider Buster. Ini ada cat warna kayak metalik gitu, chrome gitu ya. Nah, di sini ada oranye-oranye. Lanjut ke sini, di sini ada buat triggernya. Di sini buat naruh red booknya. Dan ya gitulah, di sini buat nge-scan jurusnya. Mereka lihat nih warnanya abu-abu gitu, abu-abu kayak metalik mungkin ya. Dan ornamen-ornamennya, aksesnya itu warna oranye. Nih keren banget sih menurut gue. Emang keren dari warnanya juga. Kalau diperhatiin, dia itu bagian yang di catnya itu cuma bagian ini yang tadi chrome, sama bagian sini abu-abu segini. Jadi sangarnya si pedang ini, kerennya ini bukan dari cat warna-warnanya, tapi emang dari bahannya, cat warna bahannya dan detailnya itu loh. Gue suka banget di detailnya, kayak ada skrup-skrup di sini, terus di sini ada aksara saber, ya. Dan dari aksen oranye ini kayak masuk banget gitu warnanya gitu loh. Ini makanya gue suka banget sama ini. Dan kita lihat di bagian belakangnya. Dan yang gini juga, dan di sini detailnya juga bagus sih, yang gue suka. Jadi dia modelnya itu detailnya betul-betul detail gitu. Jadi bagian sini dengan bagian sini itu nggak beda jauh gitu loh detailnya. Jadi kalau ada juga kan mainan-mainan di X yang cuma depannya doang yang dikasih detail, tapi belakangnya kayak polos, bukan polos sih, tapi kurang detail. Tapi ini betul-betul kasih detail gitu, nggak asal-asalan. Itu ini gue suka banget sih. Di sini juga ada kayak segi enamnya itu kayak batok atau cangkangnya kura-kura, dan si punggungnya si Buster juga ada motif-motif segi 6 ini kan ya. Nah, speakernya ada di sini, dan penyumbat baterainya jelas udah dicabut karena ini second hand ya. Oke, gitu. Jadi dari detailnya, dari bentuknya sih oke banget sih, gue suka banget ini. Oke, kita mainin. Kita coba fungsinya. Pertama ini. Oh ya, jadi ini nggak ada tombol on off-nya gitu ya. Jadi always on gitu. Jadi kalau nggak sengaja kepencet, bunyi. Ini suara tebasannya, suara slash-nya. Gitu. Cuma bisa ngeluarin suara slash doang. Sekarang kita coba berubah atau Henshin Genbu Shinwa. Kita kayak si Om Ryogami. Kita masukin sini. Yes, standby soundnya ya. Oke, langsung aja. Henshin.
ikut nyanyi. Ya begitulah, jadi rider sekarang emang panjang ya, apalagi ini temanya tentang buku gitu, jadi begitu Henshin diceritain dulu panjang. Oke, itu. Nah sudah Henshin, kita coba suara slash-nya lagi. Ternyata sama aja suara slash-nya sudah Henshin. Oke, next. Ini kalau kita mau cabut, kita harus tekan yang di sebelah sini. Ya. Om, kok baru tapi udah tahu sih fungsi-fungsi ininya? Ya jelas, gue kan sudah nonton review dari channel lain dulu, jadi gue udah tahu. Oke, kita lanjut ke finishingnya. Jadi kan finishingnya ada 3 tuh, ada yang 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Kita cobain aja ya. Ini yang sekali dulu. Oke, itu yang 1. Ini yang 2 kali. Nah, begini megangnya biar enak. Yang 2 kali scan. Begitu yang kedua. Sekarang terakhir yang jurus paling imba yang 3 kali. Aduh. 1 2 3. Ding. Awas kau monster. Ya, begitulah ketiga jurusnya dari Dogoken Gekido ini. Oke, next kita mau coba pakai Wonderite Book lain. Nah, di sini gua ada Wonderite Book Hoshin Kamen Engi, Wonderite Booknya. Ini juga baru tadi gue beli, ya. Ini gue beli cuma karena gue juga punya komik Hoshin Engi. Ya, gue punya komik Hoshin Engi yang lengkap, jadi gue merasa gue harus punya ini. Oke, kita cobain aja langsung Hoshin Engi. Main catchy juga standby soundnya. Oke, langsung aja Henshin. Ya, begitulah, panjang sekali. Jadi sama aja suaranya, cuma bedanya awalnya tadi kalau pakai ini Genbu Shinwa baru dari pedangnya keluar suara. Kalau ini awal Hoshin Engi baru keluar suara. Oke, kita coba finishingnya. Finishingnya juga sama aja, cuma bedanya awalnya itu dari sini suara awalnya. Nih, misalkan nih Hoshin Engi dari sini, baru dia ngomong Dogon. Ha. Ya, jadi gitu. Jadi sebetulnya pedang ini
tidak bisa membaca Wonderite Book ya. Jadi dia punya suaranya cuma itu aja dan tidak bisa membaca Wonderite Book. Jadi misalkan kalau ini kita punya Peter Fantasista, nanti yang ngeluarin suara Peter Fantasistanya adalah si Wonderite Book-nya ini. Baru akan dilanjutkan dari suara pedang. Kita coba lagi ya supaya jelas nih. Nah, ini kan standby sound. Standby sound itu keluarnya dari si pedang. Nah, coba kita berubah. Henshin. Nah, Peter Fantasistanya itu keluar dari sini. Nah, Hitoriodana itu baru keluar dari pedangnya. Ini gimana? Ini panjang, gimana ngestopnya ini ya? Menurut gua sebetulnya kelemahannya adalah di pedang ini fiturnya kurang gitu ya. Fiturnya adalah cuma suara doang, bahkan light pun nggak ada, dan untuk membaca Wonderite Book pun nggak ada gitu. Jadi kayak tadi untuk berubah suara awalnya adalah dari Wonderite Book-nya sendiri. Misalkan kalau ini Needle Hedgehog keluarnya dari sini, baru dia Hito apa tadi? Yaitu baru dia akan menyambung si pedang ini. Demikian juga dengan finishingnya. Jadi kalau misalkan pakai ini, begitu setelah scan, nah yang mengeluarkan suara Needle Hedgehog-nya adalah si Wonderite Book ini. Dia cuma akan meneruskan dengan kata-kata yang sama. Kayak gitu, jadi kayak cuma punya satu jenis suara yang tidak terpengaruh oleh Wonderite Book apa yang dia ditaruh di dia atau di scan di dia, karena dia tidak bisa meng-scan Wonderite Book. Atau bahkan begini, misalkan untuk menggunakan Henshin-nya, standby sound-nya kita nggak perlu Wonderite Book pun bisa gitu. Kita tekan yang sebelah sini tombol, dan yang di bawah sini kita tekan bersamaan. Tuh, dia otomatis akan ngeluarin standby sound. Nah, begitu kita pencet dia akan berubah, tapi tidak ada nama bukunya. Nih. Tuh, langsung Hitoriodan. Ya, jadi gitu sistemnya. Misalkan katakanlah gue punya Brave Dragon nih ya. Ini cuma imajinasi aja. Sebenarnya gue nggak punya Brave Dragon. Gue taruh Brave Dragon sini, terus kan ini kan kepencet nih, dia kan standby untuk berubah. Begitu gue pencet, Brave Dragon. Nah, si Wonderite Book itu akan keluar suara. Nah, baru dia Hitoriodan gitu. Demikian juga dengan finishingnya. Sebetulnya dengan dipencet ini pun dia udah membaca kayak nge-scan. Itu cuma dipencet doang nih. Nih jurus 1 buku, jurus 2 buku, jurus 3 buku, udah. Tuh. Gitu. Jadi dia tidak bisa punya kemampuan untuk membaca Wonderite Book. Oke. Jadi apakah Dogoken Gikido ini worth untuk dibeli? Ya, gue cuma bisa ngasih pertimbangannya. Pertimbangannya di sini cuma sound doang, dan nggak ada lightnya, nggak ada lampunya, dan dia nggak bisa baca Wonderite Book. Tapi positifnya adalah ini keren banget buat pajangan. Ini bentuknya keren banget. Jadi untuk worth atau enggak, kalau hobi sih worth. Kalau emang seneng dengan benda ini ya worth it aja gitu. Kalau nggak suka ya nggak worth it. Jadi kalau soal hobi sih, gue nggak bisa bilang ini worth it atau nggak worth it. Tergantung kalian masing-masing. Kalian yang bisa menentukan ini worth atau enggak dengan harga yang nggak murah juga sih menurut gue. Kalau menurut gue pribadi ini worth banget, karena dibentuk aja ini oke banget, keren gitu. Dan gue emang suka si pedangnya dari serialnya. Nah, yang bikin gue suka juga bahwa ini secara proporsi ini mainan ini di X ini sesuai dengan yang di serialnya gitu. Jadi proporsinya nggak aneh. Dia kok di serialnya memang kan lebih gede gitu kan. Tapi karena di serial itu kan emang two-handed sword kan ya, dipegang 2 tangan, dan ini cuma dipegang 1 tangan. Jadi proporsinya terjaga gitu. Jadi nggak kayak gepeng
dipenyetin di mana gitu. Oke, supaya lebih gampang ngejelasinnya, gue akan membawa gun saber. Jadi gun saber ini adalah salah satu pedang Kamen Rider yang menurut gue terbaik juga kalau di serialnya. Tapi kalau untuk di DX-nya gue kurang suka. Karena apa? Nih, dia jadi kayak kecil banget, proporsinya nggak sesuai. Kan kalau gun saber di serial kan emang one-handed sword ya. Jadi begitu bagian blades-nya dipendekin dan ininya nggak ikut dipendekin, jadi kesannya aneh gitu. Ini jadi apa ini? Bukan pedang gitu, kayak es krim Magnum gitu. Iya. Kalau di serial itu bagus. Kalau di serial gue suka banget dengan gun saber. Tapi di X-nya ya begini, proporsinya jadi kok pedang tapi kok cuma bilahnya cuma segini, bilahnya sejengkal, ininya setengah jengkal. Ini pedang apa pisau gitu, gitu loh. Tapi kalau ini kan, kalau dilihat proporsinya kurang lebih sama dengan yang di serial. Kalau ini kayak istilahnya versi cebolnya gitu, versi mininya gitu, versi cibinya gitu. Tapi kalau gun saber dijadiin mode pistol, dia proporsinya memang pas. Proporsinya dengan yang di serial dia memang pas nih gun saber kalau mode pistol. Nih, memang kayak sesuai dengan di serial. Di serial juga kan kalau gun saber ini jadi mode pistol, memang kayak begini gitu. Panjangnya larasnya cuma segini gitu. Ini sesuai proporsinya. Tapi kalau kayak tadi, kalau mode pedang jadi kayak cebol gitu. Ini bagian blade-nya cebol segini doang, harusnya dia panjang gitu loh. Kurang lebih begitu. Semoga mengerti. Oke, sekian aja dulu unboxing dan review Dogoken Gekido ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa support gua dengan cara subscribe di bawah, like, dan share ke media sosial kalian. Oke, akhir kata, gue Jonah, sang gamer gendut, pamit dulu. Bye.